Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, perkenalkan saya Asti Kurniasari, calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 204B. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Mangaran, Kabupaten Situbondo. Sebagai informasi, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru maupun orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Restitusi itu sendiri adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu anak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi antara lain, yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas memiliki prinsip antara lain mengubah identitas gagal anak menjadi sukses. Lalu, menstabilkan kondisi emosional agar mampu berpikir rasional. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, berprinsip bahwa memahami kebutuhan yang mendasari tindakan anak. Lalu, guru atau orang tua mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru atau orang tua mengajukan pertanyaan yang menggiring anak untuk mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan fokus pada gambaran itu. Kasus pertama dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah. Putri pada jam pelajaran Bu Eni terlihat mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya hingga akhirnya ditegur oleh Bu Eni. Karena tersinggung, Putri meluapkan emosinya dengan memposting kata-kata yang kurang pantas di media sosial. Putri, saya mendapat laporan dari Bu Eni, guru les kamu. Sepertinya kamu sedang dalam masalah. Apa yang terjadi? Mungkin Putri bisa ceritakan masalah Putri karena saya adalah satu wali kelas kamu. Iya Bu, selama pelajaran Bu Eni kemarin, saya sempat asik mengobrol dengan Amel. Kemudian Bu Eni menegur saya di depan teman-teman. Malamnya, saya update status WhatsApp tentang Bu Eni. Kamu update status apa tentang Bu Eni kalau waktu itu tahu? Saya hanya bilang kalau Bu Eni itu suka marah-marah gak jelas. Kemudian sepertinya ada teman yang mengadukan update status saya ke Bu Eni. Gini ya Putri, Bu Asti memanggil Putri ke sini bukan semata-mata ingin memarahi Putri atau mencari siapa yang salah. Bu Asti memanggil Putri ke sini untuk kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, tapi kamu pasti punya alasan mengapa Putri sampai berani melakukan hal tersebut. Ya Bu, karena saya merasa kesal dan malu ditegur di depan anak-anak. Bu Asti bisa mengerti mengapa kamu sampai kesal dengan Bu Eni. Tapi yang telah Putri lakukan itu juga akan menyakiti perasaan orang lain sehingga Putri sekarang dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang Putri belum tunjukkan? Kita harus menghargai dan menghormati orang lain.
Ya, baik Putri harus ingat dengan baik keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Terus kembali ke permasalahan Putri dengan Bu Heni, apakah dengan berkata-kata seperti itu di sosial media sudah menunjukkan bahwa kamu menghargai yang lain? Ya, menurut pasti tindakan seperti itu, meluapkan rasa kesal, itu kan sebenarnya bisa dengan cara yang lebih positif. Kemudian dalam bermedia sosial itu sekarang kita harus lebih bijaksana, ya. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Mulai sekarang kamu harus lebih berhati-hati dalam berkata, bertindak, ya, perilaku, sikap, semuanya itu harus berhati-hati, terutama di media sosial, ya. Sekarang saya antar Putri menemui Bu Eni, kemudian meminta maaf secara langsung, ya Putri. Kasus kedua, penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Noval pada jam pertama di pelajaran Bu Eni berani membolos lantaran Noval yang sudah datang nyaris terlambat malah mampir ke kantin terlebih dahulu untuk sarapan. Noval, saya mendapat laporan dari Bu Eni, guru IPS kamu. Sebetulnya kamu sedang dalam masalah. Apa yang terjadi? Coba ceritakan kepada Bu Asti selaku wali kelas kamu. Iya Bu, kemarin pada jam pertama pelajaran itu mapel IPS. Saya datang ke sekolah, sudah hampir jam 7 Bu. Itu karena saya kesiangan. Kemudian masalahnya apa? Kamu kan bisa langsung masuk ke dalam kelas. Saya tidak langsung masuk kelas Bu, saya mampir ke kantin terlebih dahulu. Saya mau kembali ke kelas setelahnya, namun saya takut kena marah Bu Eni, jadi saya bolos pelajaran IPS. Wajar sih Noval takut dimarahi karena kamu sudah terlambat tadi ya masuk. Tapi begini ya Noval, berarti memanggil Noval ke sini bukan mau memarahi Noval ataupun mencari siapa yang salah. Pasti hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mengapa kamu harus ke kantin terlebih dahulu? Iya Bu, karena saya bangunnya kesiangan itu, saya tidak sempat sarapan di rumah. Saya merasa sangat lapar sekali. Lalu saya mampir ke kantin dulu untuk mengecek perut. Ya, pasti mengerti. Kamu melakukan hal demikian, pasti ada rasa dia lapar. Tetapi yang Noval lakukan itu akan menimbulkan masalah sekarang kan? Ya. Nah, sekarang begini, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum Noval lakukan? Tidak disiplin dan membolos. Nah, baik, Noval harus ingat ya dengan baik keyakinan kelas dan sekolah kita. Kemudian kembali ke permasalahan Noval tadi, apakah yang telah Noval lakukan sudah menunjukkan sikap disiplin? Tidak. Ya, untuk Bu Asti, Noval tidak perlu sampai membolos dan bisa membicarakan hal tersebut secara baik dengan Bu Eni. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Mulai sekarang kamu harus lebih berdisiplin, jangan bangun kesiangan dan tidak lagi berbolos. Saya antar Noval sekarang ke Bu Eni untuk meminta maaf terlebih dahulu ya. Tanggapan dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Berlian, siswa kelas 8 di SMPN 1 Manggaran. Saya senang sekali diajak Bu Asti untuk berdiskusi dan diberi arahan agar saya selalu menghargai dan menghormati orang lain, terutama guru. Selain itu, saya menjadi sadar bahwa dalam menggunakan media sosial haruslah secara bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Maulidin Zahir, siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Manggaran. Saya sangat senang sekali diajak Bu Asti berdiskusi dan diberi arahan untuk selalu disiplin, membagi waktu dengan baik, dan tidak membolos.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.